ke Kendari. Saya pilih sendiri. Saya pikir saya bisa keluar dari Sumbawa langsung ke Kendari. Rupanya Kendari itu desa. Jadi saya harus ke Kendari terus ke Jakarta lagi. Kalau besok paginya saya berangkat ke Kendari. Saya jadi sekarang itu tugas di 4 kota: Sumbawa, Kendari, Bogor, lalu Jakarta. Baru pulang ketemu keluarga saya yang tercinta, para Romo. Dan hari ini kita akan menutup dengan adorasi. Jadi saudara-saudari yang terkasih, saya selalu senang menutup setiap rekoleksi kebangunan rohani dengan adorasi. Kenapa? Karena saya rasa tidak mampu. Saya hanya bisa berbicara, saya hanya bisa berkhotbah, saya hanya bisa merenungkan, saya hanya bisa memberikan refleksi yang bisa menyentuh Anda, yang bisa menyembuhkan Anda. Tuhan, bukan ego. Ego ini bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kuasa mendoakan. Bahkan berkali-kali orang mendoakan saya langsung meninggal. Jadi saya di Bandung terkenal sebagai romo pencabut nyawa. Mau coba? Adorasi itu adalah sebuah tradisi dalam gereja Katolik. Berbahagialah kita sebagai seorang Katolik mempunyai Tuhan yang sungguh nyata hadir dalam Ekaristi. Maka pada saat imam berkata kepada Anda, tubuh Kristus, Anda akan menjawab apa? Amin. Ayat itu saya percaya. Saya mengamini, saya percaya. Maka saya di dalam gereja Katolik, saya menyantap tubuh Tuhan. Kenapa menyantap tubuh Tuhan? Supaya saya dikuatkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Saya Romo Mariono, Romo Yoga, Romo Dana, Bapak Ibu, ingat, kita semua hanya bisa setia kalau Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita. Maka Santo Carlo Aquinas pernah berkata, Ekaristi adalah jalan tol ke surga. Jalan tol ke surga. Maka kalau mau ke surga ya Ekaristi lah tiap pagi. Pagi ya di sini ya. 5:30. Ekaristi apalagi sudah tua, apalagi sudah bau tanah. Jadi Ekaristi adalah tempat kita mencari Tuhan. Adorasi, tempat kita menyembah Tuhan. Maka dalam adorasi Tuhan sungguh nyata hadir. Coba pindah frater next. Paus Yohanes Paulus kedua adalah Paus yang mengajarkan kehadiran Yesus nyata dalam Ekaristi. Beliau berkata Ekaristi di dalam misa dan di luar misa adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena itu kita layak menerima menyembah kepada Allah. Maka kenapa pada saat tubuh Kristus diangkat beberapa orang menyembah? Karena saya menyembah Tuhan. Dan ingat, bagi kita pada saat kita menyembah, memuji, itu membuka pintu berkat pada Allah. Jadi pujian dan penyembahan kita di dalam Ekaristi, doa-doa membuka pintu berkat bagi manusia. Santa Margaret Maria memperoleh kekuatan dari sakramen Maha Kudus untuk dapat menghadapi semua
kebencian, penghinaan tanpa mengeluh. Bahkan Santa Margaret Maria mendoakan mereka semua yang sudah menyakiti dia. Jadi orang kudus pun waktu disakiti, dia sakit. Orang kudus pun waktu dikecewakan, dia kecewa, dia marah. Tetapi mereka minta Tuhan, tolong, saya mau disembuhkan. Terakhir saya ziarah Porta Santa, saya ke Lourdes. Memang 4 kali juga ke Lourdes. Karena waktu ke Lourdes itu ada tempat pembasuhan, ada tempat di mana mereka mandi. Saya sudah mengantar mereka, saya sudah selesai. Saya pulang ke hotel. Saya di hotel itu ada kafe. Saya duduk, saya pesan kopi. Karena saya masih pakai kolar. Saya tahu mereka tahu imam. Ke Lourdes itu paling banyak 60% ibu-ibu tua, bapak-bapak tua. Dan dari 60% yang ke Lourdes itu sebagian besar didorong usia. Banyak yang sudah tidak bisa jalan lagi. Nah, saya duduk, tiba-tiba ada seorang ibu yang didorong oleh seorang volunteer. Volunteernya itu apa? Yang menolong itu bukan keluarga, anak-anak muda. Lalu didorong, lalu ibu itu berkata, "Father, may I sit beside you?" "Of course, please." Ibu itu ngomong, "Boleh saya duduk?" Boleh, please, silakan. Lalu saya bertanya, "Mom, where is coming from you are?" "Kamu dari mana?" "Saya dari Irlandia, Mas." "Ada tahu Irlandia itu negara apa?" Lalu saya tanya, "Berapa kali kamu ke Lourdes?" Dia berkata, "Pastor, saya 2 kali dalam setahun ke Lourdes. Saya suka sekali ke Lourdes." Lalu saya tanya, "Emang kenapa kamu? Ada apa dengan kamu?" "Father, saya punya kanker di paru-paru saya. I have cancer on my lung." "Oh, lalu saya tidak bisa jalan. Saya lumpuh. Maka tadi saya didorong." "Oh, oke. Terus kamu berkali-kali ke Lourdes, kamu tidak dapat mujizat. Kenapa ke Lourdes? Toh tidak dapat mujizat." Ibu itu langsung merontok. Ibu itu langsung berkata pada saya dalam bahasa Inggris, "Father, you have no faith." "Pastor, kamu tidak punya iman." Saya langsung tunduk malu. "Pastor tidak punya iman, mohon." Saya malu. Lalu saya tanya, "Maksud ibu apa?" "Pastor, walaupun saya tidak sembuh, saya masih kanker, saya masih tidak jalan. Tapi saya kalau ke Lourdes, saya merasa bahagia, sukacita, damai. Saya ada Ibu Maria yang mendoakan saya. Bahkan setelah berkali-kali ke Lourdes, saya masih sakit, tapi kanker ini sudah jadi teman saya. Saya sudah berdamai. Saya tidak marah dengan kanker ini. Saya tidak marah-marah kepada Tuhan karena saya tidak bisa jalan. Saya sukacita, sejahtera. Saya merasa I am a really blessed woman. Dia berkata, "Saya adalah wanita yang terberkati." Maka kenapa Yesus mengatakan waktu penyembuhan, "Dosamu diampuni"? Jadi penyembuhan yang pertama dan utama bukan tubuh kita yang punya penyakit, bukan sakit kita semua. Sebetulnya yang pertama dan utama penyembuhan adalah apa? Batin kita, jiwa kita. Jiwa kita harus disembuhkan. Memang kelihatan Anda sehat, tetapi hatinya mungkin punya banyak dosa.
Oleh karena itu sekali lagi, bukan dokter yang menyembuhkan Anda, bukan psikolog yang bisa menyembuhkan Anda, bukan imam, apalagi imamnya yang seperti ini. Bukan imam yang bisa menyembuhkan Anda. Yesus tidak hanya membuat mujizat 2000 tahun lalu. Malam ini Yesus pun ingin menunjukkan, saya bisa menyembuhkan kamu. Saya bisa menyembuhkan kamu. Tapi percayalah, berserahlah. Dan ingat, dalam mujizat, apakah Yesus langsung datang kepada yang sakit, yang lumpuh bisa jalan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit? Apakah langsung seperti itu? Tidak. Yesus selalu tanya, padahal udah tahu buta. Yesus tanya, mau apa kamu? Kan udah jelas buta, pasti kan berbilang. Kenapa Yesus harus tanya? Karena bukankah Tuhan maha tahu? Betul Tuhan maha tahu, tetapi Tuhan ingin melihat kemauan kamu. Karena dengan mengakui, Tuhan saya sakit, saya kecewa, saya sedih, itu berarti saya rendah hati. Saya mengakui kelemahan saya nggak berdaya Tuhan, saya nggak bisa. Maka saya ngomong kepada Tuhan, baru Tuhan ingat. Kerendahan hati itu adalah keutamaan yang pertama. Kunci masuk surga yang pertama adalah rendah. Dan dosa dari 7 dosa utama, dosa pertama adalah apa? Kesombongan. Lawan yang rendah hati. Orang sombong itu adalah apa? Saya nggak butuh, saya bisa hidup sendiri, saya mampu, nggak apa-apa kayak gini. Nah, itu orang hidup Tuhan. Tapi pada saat saya mengatakan saya lemah, saya menderita, saya punya penyakit, Tuhan menjamah kalian. Maka next, apakah yang harus saya lakukan pada saat saya adorasi? Saya bisa, di sini pun ada adorasi abadi. Ada adorasi abadi. Kunjungilah sakramen Maha